Halo, jumpa lagi dalam pembelajaran TIK. Nah, kali ini Miss Asti akan mengajak kalian semuanya belajar yang namanya Google Sheet. Google Sheet ini sudah pernah Miss Asti jelaskan sebelumnya dalam tatap muka di telekonferensi kita bersama, dan baru saja tentang pengantar. Nah, kali ini kalian akan lebih mempelajari dalam lagi dan kalian pahami bagaimana caranya untuk bisa berbagi dan bahkan kita bisa menyimpan tanpa menggunakan memori di dalam laptop kita atau PC kita, bahkan di handphone kita juga ya. Nah, kita mulai dulu ya dari awal gimana caranya. Yang pertama, kita membuka Chrome kita dulu. Nah, di sini Miss Asti akan memilih yang ini saja. Setelah kalian buka, di sini ada 9 titik ajaib. Ya, 9 titik ajaib ini isinya tentang Google aplikasi. Tinggal kalian klik saja. Terus di sini bisa kalian cari yang namanya Google Sheet. Oke, di sini. Nah, saat kalian sudah membukanya, biasanya kalau kita itu bekerja sudah sangat terbiasa dengan yang namanya Microsoft Excel. Nah, kalau di dalam aplikasi di sini, aplikasi Google, ini namanya adalah Google Sheet. Seperti ini ya, ini karena Miss Asti sudah punya banyak sekali dan berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, maka ada di sini sudah tersimpan hari ini apa saja dan sesuai dengan namanya. Kalau kalian akan membuat baru, di sini ada tanda plus, tinggal dibuat baru. Kita plus, ikuti karena ini akan menjadi penugasan kalian di PASTIK. Cukup mudah. Langkah pertama yaitu kalian beri nama dulu. Jadi kalian ganti dengan nomor absen kalian, karena nomor absen di situ sudah cukup jelas ya, nomor absennya berapa saja. Jadi Miss Asti memilih 0 saja untuk contoh. Terus setelah kalian mendapatkan nomor absen, kalian strip, terus kalian tuliskan kelas kalian, misalkan 6A, strip lagi, baru ke nama lengkap kalian. Oke. Nah, ini untuk penamaan Google Sheet kalian di sini. Untuk sheet yang pertama kalian seperti ini ya. Jadi nanti namanya akan berganti dengan nomor absen, strip kelas, strip nama lengkap atau nama panjang kalian. Nah, sudah termasuk di sini kalian bisa lihat ya, disimpan ke drive. Jadi tidak akan menggunakan memori di dalam laptop kalian. Miss, tugasnya apa, Miss? Kalian akan membuat daftar nilai. Di sini ada nama, terus ada nilai yang pertama, nilai 1. Terus nanti akan ada nilai 2. Terus juga akan ada nilai 3. Yang terakhir di sini kalian akan memberikan rata-rata. Oke? Nama anaknya kalian cukup memilih saja, memilih berapa? Memilih 5 saja. Nah, namanya bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Misalkan seperti ini, Miss Asti akan membuat nama-nama dulu ya. Terus di sini juga ada lagi, Miss Asti berikan ini sampai anak yang ke-5. Nah, misalkan anak yang kelima namanya adalah Oke. Terus kalian akan memasukkan nilai-nilai. Miss, nilainya berapa saja? Kalian sebenarnya bebas membuat nilainya, tapi ini Miss Asti memberikan contoh saja. Jadi akan ada beberapa nilai yang akan kalian masukkan. Ya. Jadi ada nilai 1, nilai 2, nilai 3. Terus nanti kalian jangan lupa, kalian akan menghitung ratanya atau rata-ratanya. Oke, di sini sudah Miss Asti buatkan sampai nilai yang ke-2. Selanjutnya kita buat nilai yang ke-5. Nilai ke-3, 85. Terus nilai ke-3 lagi untuk sekarang untuk Devi, dan yang ini untuk Fadila. Oke. Sampai di sini, karena ini akan berupa tabel, jadi Miss Asti mau meminta tolong kalian untuk menabeli ini semuanya. Gimana caranya? Kita blok semuanya ini, kita masuk ke batas ini, kita tabelin. Oke, terus kita masih dalam di blok ya. Terus kita atur juga, kita buat dia posisinya ada di tengah-tengah. Nah, kanan kirinya
Terus ini untuk bagian atas bawahnya. Ini pas di tengah-tengah. Nah, ini supaya apa? Pengemasan teksnya ini terlihat semuanya, dikemas semuanya. Oke? Sampai di sini, setelah itu kalian akan hitung rata-rata. Rata-rata dari nilai semuanya yang ada di sini. Kalian blok di sini ya. Nah, di sini kan ada bagian fungsinya ini. Terus kalian ambil average. Oke? Nah, ini jadi yang akan dihitung adalah rata-rata dari B2 sampai D2. Kalau sudah masuk semacam ini, tinggal kalian enter, maka nilai rata-ratanya akan masuk. Dan di sini ini akan otomatis memberikan juga kalau kalian klik ini. Oke? Nah, seandainya saya tidak mengklik di sebagian itu, gimana caranya? Nah, bisa juga kalian letakkan di sini. Ini sampai ada tanda plus di kotak kecil biru ini, kalian tarik ke bawah. Oke, jadi kalian ini posisikan untuk kalian tarik ke bawah sampai batas ini, kalian lepaskan, maka rata-ratanya akan masuk semuanya. Jelas ya sampai di sini ya. Terus Miss supaya tidak ada koma, nah kita bisa bagian ini kita klik. Paham ya sampai di sini? Terus Miss tugas selanjutnya apa? Miss Asti minta tolong ke kalian kalau sudah kalian hitung rata-ratanya, kalian urutkan. Nah, di sini tinggal mengurutkannya di mana? Kalau ini mengurutkan dari kecil sampai yang terbesar, ini mengurutkan dari yang besar sampai yang terkecil. Miss Asti minta tolong untuk diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Maka namanya di sini akan mengacak, tapi di sini kalian bisa lihat rata-ratanya nilainya dari yang terbesar dulu yang tertulis sampai yang terkecil. Paham ya? Sampai di sini mudah. Terus satu lagi, setelah kalian beres di sini, kalian menambahkan, kalian sisipkan apa Miss? Diagram dari tabel yang sudah kalian buat. Jadi, kalian masuk tadi di sini, sisipkan, kalian pilih di diagram, terus kalian bisa memilih diagramnya seperti apa yang di sini. Yang Miss Asti minta untuk kalian pakai adalah diagram lingkaran yang 3 dimensi. Oke? Terus kalian bisa rapikan. Terus kalian letakkan diagram ini di bawahnya sini. Oke, Miss aku mau buat itu lebih besar lagi biar pas gitu. Ini. Boleh ya Miss ya? Boleh, silakan saja. Oke, terus untuk mengganti warna bagian ini, lihat baik-baik. Di sini kan ada beberapa aplikasi bagian-bagian yang ada di sini ya. Ada seperti apa saja. Nah, kalau untuk mengganti warna, kalian cukup blok di bagian mana yang akan kalian ganti warnanya untuk backnya. Terus kalian bisa pilih bagian ininya, warna isi. Jadi bukan putih, misalkan Miss Asti akan memilih warnanya akan Miss Asti pilih hijau. Nah, semacam ini. Nah, jangan lupa di bagian sheet ini kalian ganti namanya. Di sini ada ya, ada pilihan-pilihan ya. Kalian ganti nama dengan nama apa? Sama seperti tadi. Nomor absen kalian di sini. Terus kelas kalian. Terus jangan lupa kalian ambil juga kalian tambahkan yaitu nama kalian. Oke, cukup jelas? Nah, kalau kalian nanti misalkan membuat suatu diagram, suatu tabel di sini, kalian bisa menuliskan di sini sesuai dengan nama per sheet-nya itu apa. Tapi Miss Asti kali ini karena untuk penilaian PHS kalian, Miss Asti minta tolong untuk nomor absen, strip kelas, strip nama panjang kalian atau nama lengkap kalian. Miss sudah selesai tugas saya? Belum. Ini sudah otomatis ya, akan tersimpan di dalam cloud dalam drive kalian. Kalian harus membagikan tugas kalian ini ke Miss Asti. Caranya bagaimana? Di sini ada tombol bagikan. Kalian klik, bagikan. Nah, ini kan kalian pemiliknya. Kalau ini yang punya Miss Asti tadi, kalian mau membagikan ke siapa? Ingat baik-baik, kalian cukup membagikan ke email Miss Asti, yaitu miss.scholastika@ ini shift Miss Asti ini sedang rusak, jadi Miss Asti agak kesulitan untuk mengetikkan @gmail.com.
Nah, yang gambarnya Miss Asti sendirian ini ya. Jadi kalian berbagi ke Miss Asti pakai email yang ini. Oke? Dan di sini silahkan kalau misalkan kalian mau berkolaborasi dengan Miss Asti supaya Miss Asti bisa ganti-ganti, Miss Asti harus kalian jadikan editor. Tapi kalau Miss Asti hanya bisa melihat saja, Miss Asti hanya kalian pilih di bagian pengakses lihat saja ini. Tapi kalau misalkan Miss Asti harus memberikan komentar, Miss Asti harus memberi komentar. Semacam ini. Nah, jadikan Miss Asti di sini sebagai editor. Oke? Jadi, jadikan Miss Asti sebagai editor. Kenapa Miss tidak memberi komentar saja? Miss Asti hanya ingin kalian tahu bagaimana caranya untuk membagikan file kalian kepada orang lain sehingga orang lain itu nanti akan bisa berkolaborasi dengan kalian dan masuk ke dalam pekerjaan kalian. Oke ya? Terus pesannya adalah tolong diperiksa, Miss. Terima kasih. Oke ya, cukup jelas ya. Nah, jangan lupa kalian kirim ke Miss Asti. Nah, tugasnya sudah selesai, Miss. Sudah. Tugas kalian hanya sampai di situ. Oke? Jadi kalian membuat tabel terlebih dahulu di sini ya tugasnya dan ada satu diagram. Dan jangan lupa namanya di sini harus kalian ganti nama dengan nomor absen, strip kelas kalian, strip nama lengkap kalian. Terakhir, di bagian sini juga kalian gantikan. Supaya Miss Asti bisa menerima semuanya yang kalian kirimkan itu, kalian harus membagikan ke Miss Asti. Ingat, emailnya sudah ada di dalam sini tadi. Emailnya yaitu menggunakan yang miss titik kecil semua ya, scholastica@gmail.com. Paham ya semuanya ya? Oke, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Dan Miss Asti mau mengingatkan ke kalian bahwa sebenarnya ini tidak hanya Google Sheet saja atau pengganti di mana saat kalian biasanya menggunakan Microsoft Excel. Namun kadang kalian juga menggunakan Microsoft Word. Jadi di sini sebenarnya ada yang lainnya. Apa itu, Miss? Saat kalian nanti menggunakan aplikasi Google Docs, ada juga Google Dokumen. Oke ya, jadi titik 9 itu oke banget untuk kalian. Sampai di sini dulu, semoga tidak ada pertanyaan. Penugasan ini Miss Asti tunggu pengumpulannya sampai pukul 12 siang. Oke? Dengan pertimbangan kenapa Miss sebenarnya waktu PAS itu adalah 75 menit. Tapi Miss Asti berikan waktu sampai pukul 12 siang karena terkadang ada suatu kendala-kendala dan sebagainya. Tapi Miss Asti sudah memberikan spare waktu karena kalian memulai waktunya itu adalah bisa hari pagi. Dan Miss Asti memberikan spare waktunya cukup lama. Sehingga kalian bisa mengerjakannya. Kalau ada problem, ada masalah, kalian bisa menghubungi langsung ke Miss Asti. Oke, semoga bermanfaat. Dan lakukan usaha terbaik kalian. Pasti tidak akan ada hal-hal yang tidak bisa kalian kerjakan selama kalian mempercayai kemampuan diri kalian. Dan kalian mau melakukan usaha terbaik kalian. Oke, sukses untuk kita semuanya. Sukses hari ini. Sukses untuk masa depan, dan libatkan Tuhan dalam setiap usaha baik kalian. God bless you. Ya, halo semuanya. Kali ini Miss Asti mau menjelaskan untuk anak-anak yang menggunakan handphone. Apa saja yang harus kalian lakukan? Pertama, kalian ke Play Store dulu. Untuk apa, Miss? Untuk download. Miss, itu tadi kan sudah ada. Iya, karena Miss Asti sudah download. Kalian ketik di situ Google Sheet. Terus kalau kalian belum download, maka di sini ada tulisan install ya di bagian buka itu. Terus kalian klik saja, nanti kalian install, kalian ikuti. Oke, kalau misalkan sudah, kalian tinggal klik buka ini juga bisa. Oke, tapi karena Miss Asti mau menunjukkan ke kalian tampilan awalnya seperti apa. Nah, seperti ini nih, seperti yang ada di layar ya. Itu ada Play Store, satunya ada spreadsheet-nya di sini. Terus setelah itu kalau kita akan menggunakan, gimana Miss cara membuat yang baru? Nah, ini kan Miss Asti sudah punya banyak. Jadi kalau kalian untuk yang baru tinggal ada tombol di bawah itu, kanan bawah ada plus, kalian klik plus.
Nah, kalian tambah itu, sudah muncul deh yang baru. Terus baru kalian tuliskan. Apa saja sih tugasnya yang tadi? Nah, tulis ada nama. Terus ada nilai 1, maaf, kebablasan. Terus ada nilai 2. Ada juga nilai 3. Yang paling kanan kalian tulis adalah rata-rata. Oke ya. Kalau sudah, kalian tuliskan nama anak-anaknya siapa saja. Oke, dari Anita, terus Bagus, terus ada lagi Chandra, terus ada Devi, dan yang terakhir ada Fadila. Nilai Anita berapa saja? Ada 89, terus ada 99, ada 85. Nilai Bagus kita masukkan juga semuanya sampai nilai yang ketiga. Oke. Nilai Chandra juga demikian. Kita masukkan ada 89, ada 70, dan yang terakhir ada 91. Untuk nilai Devi, wow, keren. 100, ada 97, keren juga. 96. Terakhir Fadila, kita masukkan juga nilai-nilainya semuanya sampai nilai yang terakhir, yaitu 100. Setelah itu, kita blok mulai dari nama ini, kita blok semuanya sampai ke bagian rata-rata. Untuk apa, Miss? Kita buat tabelnya. Di mana posisinya? Di kanan bawah itu ada persegi. Nah, ada batas, kita klik bagian yang lengkap semuanya. Batas. Nah, sudah ada ya. Terus kalau sudah, kita kembali lagi. Kita di bagian pengaturan ini, kita posisikan tengah semuanya. Oke. Nah, beres itu kita ganti sekaligus warnanya. Yang bagian nama ini kita tekan sampai bagian rata-rata. Oke, sampai bagian rata-rata. Terus, terusan. Oke, ini Miss Asti geser dulu bagian rata-rata. Nah, sampai di sini ya. Beres itu apa? Kita ganti warnanya, bukan putih tapi hijau. Nah, sudah selesai. Miss, bagaimana cara menghitung nilai rata-ratanya sekarang? Aha, sekarang kita hitung nilai rata-ratanya ya. Kita letakkan posisinya di nilai Anita yang nilai pertama. Kita tarik ke kanan. Terus di bawah ini kan sudah ada nih ya. Ada jumlah, ada rata-rata, ada maksimal. Kita tekan saja. Nah, muncullah rata-rata. Demikian juga punya Bagus. Terus kita hitung juga yang ketiga. Kita hitung lagi nilai rata-rata yang keempat sampai anak yang terakhir. Oke ya, sampai di sini cukup jelas. Nah, terus saat kita menuliskan di sini, kita blok semuanya di rata-rata. Kita tekan yang A bawah ini. Untuk apa, Miss? Kita akan membuat pengaturan. Oke, pengaturan yang apa? Kita ke sel, bukan ke teks, ke sel, tapi berapa tempat di desimalnya itu. Nah, ini kalau misalkan satu angka di belakang koma. Nah, ini ada 2. Nah, kita tidak perlu, jadi kita buat 0. Oke ya. Nah, setelah itu kita kan perlu untuk mengurutkan. Setelah kita blok ini tadi, titik 3 yang kanan atas ini kita klik dulu, kita buat filter. Beres buat filter, terus ada yang garis-garis 3 yang bagian kanan bawah. Itu kita tekan. Nah, ini bisa untuk mengurutkan dari yang kecil ke besar atau besar ke kecil. Kita pilih yang besar ke kecil. Jadi set ke A. Oke? Jadi sudah urut semuanya. Baru setelah itu sudah selesai ya kita dengan tabel kita. Oke. Miss, sebenarnya bisa nggak, Miss, kalau misalkan langsung kami klik yang itu garis-garis 3 yang di bagian rata-rata? Bisa. Oke ya. Sekarang Miss Asti mau mengajak kalian untuk membuat diagramnya. Kita blok dulu semuanya ini. Oke. Ups, maaf. Terusan deh.
Nah, kita masuk ke mana? Plus. Di atas itu kan ada plus, ada tanda tambah. Kita tekan, di situ ada bagan, kita tekan bagan, kita klik bagan. Kita pilihnya jenis, itu kan diagram kolom. Kita milihnya yang diagram lingkaran. Oke, yang 3 dimensi. Kita pilih ini. Oke, jadi deh. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita atur. Oke, Miss Asti kecilkan dulu. Kita atur posisinya, kita turunkan di sini supaya lebih rapi. Aha. Oke ya, kita klik checklistnya. Terus jangan lupa semuanya, sheetnya ini kita ganti namanya. Ganti nama dengan apa? Nomor absen kalian, karena Miss Asti bukan murid kelas 6, jadi Miss Asti memilih angka 0 ya. Terus kelas kalian, selip lagi, kalian pilih untuk mengetik nama lengkap kalian, oke, atau nama panjang kalian. Jelas ya? Terus kalian, oke, sheetnya ganti deh. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang saat kita keluarkan, ini ada di sini ada spreadsheet tanpa judul. Nah, kan Miss Asti minta tuh ya namanya di rename atau diganti namanya. Klik 3 ini. Terus di situ sebelum kalian bagikan, nah ini kan ada banyak pilihan nih ya. Posisi-posisi semacam ini. Kalian klik ganti nama. Ganti nama dengan apa, Miss? Nomor absen kalian, strip, terus kelas kalian, strip lagi, terus baru nama kalian. Nama panjang ya, jangan hanya nama panggilan. Oke, sebenarnya Miss Asti bisa klik langsung sini. Ganti nama. Tuh kan, sudah jadi. Nah, Miss kalau sudah bagaimana membagikannya? Titik 3 ini lagi kalian tekan lagi. Ada tulisan bagikan, ada tanda plus. Kalian bagikan. Tulis di situ email Miss Asti, Miss. Nah, ini karena Miss Asti sering kirim email ke sini jadi sudah muncul ya. Jadi emailnya ini ya, miss.scholastica ini ya @gmail.com. Kalian kirimnya ke situ dan jadikan Miss Asti bukan hanya sebagai penglihat saja, bukan hanya bisa melihat, bukan hanya komentar, tapi editor di dalamnya. Oke, jadi sampaikan editor. Pesannya apa? Seperti yang biasa, tolong diperiksa, Miss. Terima kasih. Oke, terus di sini tinggal kalian kirimkan. Cukup jelas ya? Nah, dengan demikian tugas kalian sudah otomatis akan masuk ke email Miss Asti. Jadi, begitu saja untuk tugas kali ini. Semoga bermanfaat dan untuk anak-anak yang menggunakan handphone tidak usah khawatir, kalian tetap bisa menggunakannya. Jadi, kunci belajar TIK adalah apa? Berani ngulik. Gak usah khawatir kalian nanti, oh Miss nanti kalau aku melakukan kesalahan bagaimana? Oh, tidak. Pasti kalian akan bisa. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan kalian selalu sukses. Tuhan memberkati. Amin.